Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Kali ini kita masuk di pertemuan yang keempat untuk mata pelajaran IPA dengan materi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Oke, langsung saja ya. Indikator atau tujuan untuk hari ini ada beberapa item. Yang pertama adalah menjelaskan berbagai macam penyakit, kemudian menjelaskan upaya pencegahan, menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit, dan yang terakhir adalah membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Oke, sebagai pendahuluan, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang organ reproduksi manusia pada pria dan wanita. Jadi, setiap organ itu seiring dengan berjalannya waktu itu kan pasti sering digunakan. Nah, karena sering digunakan, bisa saja organ tersebut terpapar oleh bakteri, jamur ataupun virus. Nah, karena dua hal ini bisa karena sering digunakan atau bisa juga karena terpapar oleh bakteri, jamur, dan virus, maka organ tersebut jadi menyebabkan terkena penyakit. Penyakit seksual ini itu dapat ditularkan ya dari orang tua kepada anaknya. Nah, penyebabnya bisa karena yang pertama ya, karena bakteri, virus maupun jamur. Bisa juga karena gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti apa, Pak? Yang ini, melakukan seks bebas ataupun penggunaan narkoba. Nah, ini narkoba ini ya yang perlu kita waspadai. Ini sedikit pesan ya. Jadi say no to drugs. Jadi kita harus selalu mengatakan tidak pada narkoba. Jangan pernah mendekati, jangan pernah mencoba saja nggak boleh ya, apalagi mendekati aja nggak boleh, apalagi mencoba. Jangan sampai hal-hal yang sudah mendekati dengan itu lebih baik kita hindari, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, penyakit-penyakit pada sistem reproduksi itu apa saja, Pak? Yang pertama ada gonorrhea atau GO. Nah, di sini Pak Wahyu sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Kita lihat keterangannya. Gambar yang A, yang ini adalah gambar bakterinya. Nah, ini adalah gambar bakterinya. Terus kalau yang B, ini adalah contoh akibat dari penyakit tersebut. Di sini yang rusak adalah matanya. Matanya menjadi berwarna merah, mengalami iritasi yang sangat hebat. Oke, kita lihat keterangannya. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, itu adalah nama bakterinya. Kemudian karena adanya bakteri ini ketika sudah masuk dalam tubuh, sudah masuk dalam sistem reproduksi, itu akan menyebabkan rasa sakit dan akan keluar nanah pada saat kencing. Kita bayangin aja, keluar nanah pada saat kencing itu pasti sakitnya sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian dapat menyebabkan keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Oke, ya. Intinya penyakit ini bisa menyerang pada laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lihat ekstensi atau inti dari penyakit ini adalah ada pada bakteri. Nah, kalau pada bakteri berarti kita harus bagaimana untuk mencegahnya? Harus selalu menjaga kebersihan. Nah, sebab yang namanya bakteri itu pasti matinya kalau kita sering menjaga kebersihan, sering cuci tangan, sering mandi, nah, seperti itu. Oke ya.
Ekstensinya di sini. Berarti untuk pencegahannya harus selalu menjaga kebersihan. Kalau pada laki-laki, ketika habis buang air kecil ya harus selalu dicuci, sering mengganti celana dalam, seperti itu. Pada perempuan, selalu menjaga kebersihan area kewanitaan, ya. Terus kalau bisa menggunakan sabun khusus untuk area kewanitaan, ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan sabun biasa atau sabun mandi, sebab pada dasarnya penggunaan sabun mandi itu kan, sabun itu kan bersifat basah ya. Kalian masih ingat nggak materi dulu ketika kelas 8 atau 7 saya lupa ya. Jadi yang namanya sabun itu memiliki sifat basah. Nah, sifat basah ini ketika sering diaplikasikan di area kewanitaan, itu akan menyebabkan perubahan pH pada area kewanitaan. Nah, perubahan pH ini akan menyebabkan pH yang ada di dalam area kewanitaan menjadi normal. Nah, kenapa? Karena pH di area kewanitaan itu asam. Pada dasarnya asam. Ketika sering dibasuh dengan menggunakan sabun mandi, maka otomatis asam ketemu basah, apa yang terjadi? Normal. Nah, ketika normal maka otomatis bakteri akan lebih mudah masuk. Jadi yang harusnya kepenginnya itu paling hanya sperma yang dapat masuk, karena sifatnya sudah netral, maka bakteri juga akan mudah masuk, jamur akan mudah masuk. Nah, itu penyebabnya, ya. Lanjut. Kemudian yang kedua ada sifilis atau raja singa. Nah, ini adalah bakterinya. Bakterinya apa, Pak? Treponema pallidum. Nah, ini adalah contoh penyakit pada wajah penderita sifilis. Nah, jadi memang bakteri ini itu menyerangnya di area organ reproduksi, tapi bisa menyebar ke area yang lain ya. Seperti juga ya tadi yang pertama, ini juga menyerangnya ke organ reproduksi, tapi dia bisa menyebar ke organ yang lain. Nah gitu. Oke ya. Lanjut. Ini bakterinya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian luka pada area masuknya bakteri, yaitu pada daerah kelamin. Kemudian dia akan menyebar. Di sini penyebarannya contoh pada gambar adalah pada area muka. Oke. Kemudian ada herpes. Ya. Oh iya, sebelumnya. Nah, sama seperti tadi pada GO, pada sifilis ini juga disebabkan karena bakteri ya. Maka otomatis untuk mencegahnya kita harus menjaga kebersihan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke ya. Nah, kalau yang ketiga ini karena virus. Nah, virus berbeda ya. Berbeda dengan bakteri. Nah, perbedaannya apa, Pak? Nah, materi kelas 1. Nah, perbedaan antara virus dengan bakteri itu apa ya? Kalau bakteri itu ukurannya jauh lebih besar daripada virus. Ya, kenapa? Karena yang namanya virus itu dapat menginfeksi bakteri. Nah, oke ya. Kalau diibaratkan bakteri itu rumah, virus itu penghuninya, yang tinggal di dalam, yang beraktivitas di dalamnya. Oke ya. Jadi virus itu memiliki ukuran jauh lebih kecil. Nah, makanya kalau kita mengingat kembali, kalau di berita-berita itu, nah yang lagi gempar hari ini ya, saat ini ya, apa? Virus COVID-19. Nah, ingat ya, virus berarti ukurannya jauh-jauh sangat lebih kecil. Makanya dikatakan bisa menyebar lewat udara. Nah, itu memang betul. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil. Nah, kita aja nggak bisa melihat bakteri. Kita aja nggak bisa melihat bakteri yang rumahnya virus, apalagi virusnya. Nah, sangat mudah menyebar. Oke ya. Lanjut ke materi.
herpes simplex genitalis. Nama virusnya adalah herpes. Nah, ini contoh gejalanya penyakit herpes pada kulit, terutama pada alat kelamin. Nah, ini muncul luka bentol warna kuning, berarti ini bernanah ya. Oke, kita lihat. Ini adalah nama virusnya, virus herpes tipe 2. Menyerang kulit pada di daerah genital luar, anus dan vagina. Berarti di area kelamin pada laki-laki ataupun perempuan bagian luar, kemudian pada anus dan pada vagina. Oke, rasanya itu gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di area kelamin. Gatal sering dikukur-kukur, akhirnya menyebabkan menjadi iritasi seperti ini. Oke, berikutnya ada HIV atau AIDS. Kita sudah sering mendengar ya. Ini juga disebabkan karena virus. Oh iya, sebelumnya virus. Virus ini cara pencegahannya bagaimana, Pak? Virus itu hampir sama seperti bakteri ya, tapi perlu perlakuan lebih khusus. Oke ya. Kalau pada virus ini itu bisa sangat bisa menular lewat kontak, bisa lewat udara, bisa lewat karena hubungan seks bebas, bisa karena penggunaan narkoba. Nah, kalau pada narkoba ini penularannya bagaimana, Pak? Biasanya lebih dikarenakan penggunaan jarum suntik, karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Ya, jadi bukan karena penggunaan narkobanya sebenarnya penyebabnya, tapi karena penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Nah, tapi bagaimanapun juga kita generasi muda ya, jangan mendekat kepada narkoba kayak gitu ya. Mendekati saja nggak boleh, apalagi mencoba. Oke ya, lanjut. Nah, HIV ini juga termasuk virus ya. Ini contoh penderitanya. Jadi yang namanya HIV ini memang penyakit yang sangat luar biasa ya. Dari dulu sampai sekarang itu masih belum dapat ditemukan obat ya. Obat yang ya dapat dikatakan paling cocok, yang paling manjur itu belum ada. HIV ini sebenarnya apa, Pak? HIV ini sebenarnya adalah virus yang menyerang pada sistem kekebalan. Jadi yang diserang itu sistem kekebalan manusia. Nah, kita ingat lagi materi kelas 8. Mengatur sistem kekebalan manusia itu ada di mana ya? Ada di darah, khususnya sel darah putih. Jadi yang diserang oleh HIV ini apa, Pak? Sel darah putihnya itu. Oke ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya, dikenal dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Artinya virus atau penyakit ini menyerang imun atau sistem kekebalan tubuh. Oke ya. Tadi yang saya jelaskan, vaksin dan obat masih belum dapat diandalkan. Artinya obat mungkin sudah ada, tapi yang betul-betul efektif untuk mengobati itu belum ada. Setahu saya memang yang ada itu hanya mencegah penyebarannya. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau untuk yang mengobati itu memang belum ada. Nah, ketika orang terkena ya, itu masih dini, artinya masih belum begitu parah, dia bisa sembuh dengan obat-obatan ini yang tadi, yang hanya untuk mencegah. Dia bisa nanti akhirnya bisa sembuh ketika belum parah ya. Artinya misalkan terkena selang berapa hari, itu kan virusnya masih berkembangnya masih belum begitu banyak, itu masih bisa disembuhkan. Oke ya, masih bisa diterapi dan masih bisa disembuhkan. Oke, lanjut. Sistem kekebalan menurun. Kenapa? Karena yang diserang adalah imunnya, sistem kekebalannya.
biasanya orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS itu meninggal itu bukan karena penyakit HIV atau AIDS-nya, tapi karena penyakit yang lain. Penyakit lain-lainnya muncul kenapa, Pak? Ya karena ini tadi, sistem imunnya menurun. Oke, lanjut. Ada keputihan. Nah, keputihan ini hanya pada wanita ya. Oke. Penyebabnya adalah jamur. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau jamur bakteri sama ya. Jadi harus selalu menjaga kebersihan. Nah, cuma kalau jamur ini memang spesifik. Biasanya karena jamur hidup kenapa? Materi kelas 7. Karena kondisinya sesuai. Kondisi yang sesuai untuk jamur yang apa? Yang lembab. Jadi untuk mencegahnya gimana? Ya kalau pada wanita ya sering ganti celana dalam. Kalau misalkan sedang mens harus sering ganti pembalut ya. Terus harus intinya harus selalu menjaga kelembabannya supaya tidak terlalu lembab di area kewanitaan, seperti itu. Oke, terjadi pada wanita. Kemudian muncul cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada area bagiannya. Kemudian muncul bau tidak sedap dan gatal pada area vagina. Cara mencegahnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi harus selalu menjaga tingkat kekeringan dari area kewanitaan ya, dengan cara sering menggunakan celana dalam. Dan kalau bisa celana dalam yang digunakan itu yang berbahan katun ya, bahan yang sejuk, mudah menyerap keringat ya, tidak panas, seperti itu. Untuk pencegahannya, kebersihan penyebabnya adalah karena kebersihan yang kurang dijaga. Oke, lanjut. Ada epididymitis ya, dari kalimatnya berarti, dari istilahnya berarti menyerang pada daerah epididymis. Oke, terjadi pada pria, yaitu peradangan pada saluran epididymis, nyeri disertai bengkak pada testis. Kemudian disebabkan karena infeksi atau perilaku seks bebas. Epididymis masih ingat ya? Area tabung yang penghubung antara testis dengan ini, apa namanya, penis ya, ada salurannya panjang kan. Nah, pembengkakannya di situ. Biasanya karena ini infeksi atau perilaku seks bebas. Nah, infeksinya ya biasanya karena ada ya ini seks bebas. Kenapa? Karena ini terjadi di saluran bagian dalam ya. Tidak mungkin hanya karena bakteri. Kalau bakteri biasanya dia cuma di area luar, nggak sampai masuk ke dalam. Nah, masuknya ke dalam ya karena ini perilaku seks bebas ini. Oke, lanjut. Upaya pencegahan pada sistem reproduksi karena faktor kebersihan yang tadi, karena adanya bakteri, jamur ya. Nah, menggunakan celana dalam yang berbahan katun ya, supaya sirkulasi udara lancar. Kemudian membiasakan membilas organ reproduksi setelah buang air. Nah, ini kalau pada laki-laki ya kadang-kadang suka jorok. Nah, ini harus betul-betul dijaga setelah buang air kecil, setelah buang air besar ya, pastikan dibersihkan sebersih mungkin ya, dibasuh. Oke ya, lanjut. Rutin mengganti celana dalam ya, paling enggak 1 hari ya sampai 2 atau 3 kali, jangan sampai 2 hari sekali, itu jorok sekali. Rutin memotong rambut kemaluan. Kenapa? Karena yang namanya rambut kemaluan itu kalau sudah terlalu panjang, tidak pernah dicukur, itu bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri, virus, jamur gitu ya. Kemudian persering ganti pembalut pada wanita pada saat menstruasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hindari penggunaan sabun pembersih di area kewanitaan. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan ya, dapat merubah pH yang tadinya asam berubah menjadi normal. Kalau sudah menjadi normal, maka otomatis bakteri, jamur mudah masuk.
Jadi itu memang kodratnya ya, memang memiliki sifat asam. Kenapa? Karena berfungsi sebagai perlindungan ya, perlindungan awal supaya bakteri tidak bisa masuk. Kemudian sering melakukan olahraga dan mengkonsumsi sayur buah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Oke. Kemudian kalau penyakitnya disebabkan karena seks bebas dan narkoba, yang utama ini ya, hindari akses situs-situs porno. Nah, sekarang ini pemerintah sudah itu ya, memiliki kontribusi besar, khususnya kalau semisalkan kita menggunakan kayak layanan IndiHome ya, ketika kita mengakses ke situs-situs yang memiliki memiliki resiko untuk menuju situs porno, itu biasanya langsung diblokir, nggak boleh. Biasanya suruh balik lagi, atau kalau enggak situsnya itu sudah diblokir, nggak bisa dimasuki, ada peringatan. Bahkan sekarang ini ketika kita menggunakan mesin pencari Google, itu alhamdulillah kita sudah tidak bisa mencari itu ya, yang seperti itu ya. Nah, cuma yang jadi permasalahan kadang-kadang ketika kita buka situs tertentu, itu kadang-kadang muncul iklan yang macam-macam lah ya, itu yang harus kita hindari ya. Ketika lihat yang seperti itu, waduh, jadi pengen ngeklik, jangan. Nah, itu harus kita hindari. Oke ya, dihindari mengakses situs porno. Oke. Kemudian menjauhkan diri dari pergaulan yang mendekati dengan narkoba. Narkoba ini, kata kuncinya narkoba. Biasanya pintu pembukanya itu rokok. Ini juga perlu menjadi peringatan kita semua ya. Ini rokok itu adalah pintunya. Biasanya ketika seseorang sudah mulai merokok ya, ini juga ibaratnya sebagai pintu pembuka untuk menuju narkoba. Makanya kalau bisa kayak narkoba, rokok itu ya janganlah, hindari. Sebab sebenarnya juga rokok itu termasuk narkotik ya, narkotik sebenarnya, sebab dapat menyebabkan kecanduan. Cuma memang dosis atau levelnya itu sangat rendah sekali. Tapi ya, alangkah baiknya jangan seperti itu. Kalaupun sudah mulai mencoba-coba ya, kalau bisa berhenti sebelum kecanduan. Sebab kalau sudah kecanduan itu agak susah sekali ya, sulit sekali kalau sudah kecanduan. Oke, lanjut. Gunakan waktu luang untuk menyalurkan hobi sehingga tidak ada pikiran macam-macam ya. Nggak ada waktu luang, istilahnya mager. Ini jangan sampai seperti itu ya. Gunakanlah waktu luang kalian untuk menyalurkan hobi kalian. Jadi sibukkan diri kalian, jangan sampai pikiran kalian kosong. Nah, itu nanti mikirnya kemana-mana, bisa menyebabkan depresi gitu. Akhirnya larinya kemana? Kayak ini. Dijaga betul-betul. Oke. Nah, materi sudah selesai. Tugas untuk hari ini ya sedikit aja sih, tenang aja. Membuat rangkuman tentang berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tadi sudah saya jelaskan. Menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit AIDS ya, penjelasan tentang perkembangan obat terbaru tentang AIDS. Nah, kalian coba cari di situs-situs ya, silahkan dicari ya, kemudian dicatat. Terus yang terakhir, membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit AIDS. Nah, ketiga tugas ini tolong dikerjakan manual, ditulis tangan, artinya tidak boleh diketik. Kalau poster ya harus digambar kayak gitu. Oke ya, itu tugasnya seperti biasa. Kalau sudah jadi selesai,
difoto, kirimkan lewat Google Classroom. Oke, terima kasih. Nah, dari saya itu saja. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.